Aku Laku menjadi kesal nih karena jumlah nasabahnya tinggi, juga berarti peningkatan kasus pembayaran juga gagal bayar juga makin tinggi dong. Berdasarkan informasi ya yang diperoleh orang-orang yang gagal bayar di Aku Laku, terlihat bahwa Aku Laku tuh banyak yang mengancam berencana untuk menindak beberapa nasabah yang dianggap bermasalah dengan membawanya mereka ke jalur hukum. Begitupun HCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang masalah resiko gagal bayar di aplikasi Home Credit atau HCI dan Aku Laku yang katanya makin parah nih. Nah, separah apakah pinjaman online ini? Dua pinjaman online ini, simak video ini sampai habis. Aplikasi Home Credit merupakan layanan pinjaman online yang telah lama hadir di Indonesia nih. Dengan jumlah pengunduh yang di-downloadnya ini di aplikasinya dan nasabahnya yang cukup besar. Aplikasi ini menjadi salah satu pilihan yang populer. Namun belakangan ini, aplikasi Home Credit memunculkan berita yang dianggap ekstrim. Menurut pendapat saya, berita tersebut semakin memperkuat kendali mereka terhadap pengguna yang suka berhutang di aplikasi pinjaman Home Credit ini, atau dua aplikasi ini, yaitu HCI dan Aku Laku. Nah, apa saja jeratan atau tekanan yang diberikan oleh Home Credit? Mari kita simak video ini dengan baik-baik agar kalian bisa memahami lebih lanjut tentang aplikasi Home Credit yang mulai menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penggunanya atau yang sedang gagal bayar. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman sebagai nasabah pinjaman online yang salah satunya merupakan aplikasi di Home Credit dan juga di Aku Laku. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah akrab ya dengan aplikasi ini karena keberadaannya yang sudah sangat senior nih di Indonesia. Selain memiliki banyak penggunanya, popularitas Home Credit dan Aku Laku juga didukung oleh keberadaan yang sudah lama di Indonesia. Namun dalam video ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang konsekuensi dan risiko gagal bayar di aplikasi Home Credit dan Aku Laku. Mungkin di media sosial, iklan di Facebook, di YouTube dan platform media online lainnya, informasi tentang aplikasi Home Credit masih sangat terbatas ya, nggak seperti pinjol-pinjol lain. Mari kita simak videonya untuk lebih memahami mengenai konsekuensi gagal bayar yang mungkin tidak banyak kalian ketahui. Di sisi lain, aplikasi Home Credit tiba-tiba membuat saya terkejut dan memicu pikiran untuk segera berbagi informasi ini kepada teman-teman nih. Hal ini terkait dengan pengalaman pribadi saya yang merasa terjerat dalam utang di aplikasi Home Credit. Perlu diingat ya bahwa Home Credit merupakan aplikasi yang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK atau ini sudah legal OJK ya, sudah legal OJK dan telah terdaftar di sistem layanan informasi keuangan atau yang disebut dengan SLIK OJK. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa aplikasi ini belum menjangkau di semua wilayah nih. Walaupun katanya merata seluruh Indonesia, tapi ada beberapa kota-kota atau wilayah-wilayah terpencil yang belum ditenangi sama di lapangan. Pada kesempatan video ini, saya ingin membahas risiko apa saja yang mungkin dihadapi ketika mengalami gagal bayar di pembayaran di aplikasi Home Credit dulu nih. Nah, beberapa teman-teman yang pernah mengalami hal serupa menyampaikan bahwa setelah melakukan pembayaran keterlambatan gagal bayar di Home Credit atau di HCI ini, mereka terus menerima teror melalui pesan WhatsApp, telepon, email, bahkan setelah setahun atau 6 bulan lewat, teror itu masih ada. Nah, masih berlanjut. Fenomena ini mungkin udah biasa ya, dan saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah ada yang mengalami hal serupa selama lebih dari 1 tahun masih diteror sama DC-nya sama DC-DC HCI ini? Nah, silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dengan itu kalian juga bisa berbagi ya. Nah, selanjutnya ada teman-teman yang bercerita kepada saya, dia mengalami gagal bayar aplikasi Home Credit di sekitar 1 tahun juga nih. Dia masih mengalami teror dari aplikasi ini hingga saat ini. Nah, jadi dia itu menghentikan pembayaran dari aplikasi Home Credit alias gagal bayar, dan sampai saat ini dia masih mengalami tekanan melalui WhatsApp selama setahun. Jadi dia menghentikan pembayaran di aplikasi Home Credit alias gagal bayar, dan sampai saat ini dia masih mengalami tekanan melalui WhatsApp selama 1 tahun. Nah, kejadian ini dimulai dari 2022 ya, atau di tahun 2002, jadi udah hampir setahun nih. Dia belum mengganti nomornya karena memiliki banyak nomor penting di situ, ya termasuk nomor dari pekerjaannya. Itu alasan dia. Meskipun banyak saran untuk mengganti nomor, mungkin masuk akal ya biar nggak diganggu lagi. Tapi dia ini enggan melakukannya karena keterkaitan dengan nomor-nomor tersebut. Karena nomornya ini sayang, nomor ini banyak relasi-relasinya gitu dan alasan lainnya. Meskipun sudah 1 tahun lewat berlalu sejak dia gagal bayar, tekanan dari aplikasi Home Credit masih saja berlangsung walaupun nggak seintens awal-awal, tapi masih ada terornya.
Risiko lain yang dialami adalah terkait dengan lokasi geografis dia yang tinggal di daerah pelosok. Di kota-kota besar atau daerah perkotaan, layanan home kredit cenderung lebih mudah ya diakses. Bahkan ada yang datang langsung ke nasabah yang gagal bayar. Tapi karena dia di pelosok, dia sampai saat ini belum didatengin. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun home kredit memiliki cangkupan luas, masih ada tantangan dan ketidaksesuaian dalam mencakup daerah yang terpencil. Terbukti dia di Bogor belum didatengin, mungkin hoki aja. Dan dikatakan juga bahwa orang yang pernah dikunjungi oleh tim lapangan di home kredit ini banyak menggambarkan pengalaman mereka sebagian itu agak kasar DC-nya. Ancaman melalui pesan WhatsApp, dari panggilan juga, dari telepon juga terus berlanjut meskipun udah 1 tahun lewat. Ya udah di-delete lah aplikasinya. Nah, di lapangan home kredit terlihat lebih tegas katanya dibanding dengan perusahaan penagihan utang-utang yang lain atau pinjol-pinjol lain. Nah, selain itu ada laporan bahwa DC atau debt collector home kredit ini memiliki pendekatan ke rumahnya, ke orang-orang yang gagal bayar itu agak galak. Katanya sih lebih tegas daripada perusahaan penagihan utang yang lain. Nah, ini didengar dari curhatan teman-teman yang pernah dihubungi oleh DC Home Kredit, baik yang DC lapangannya atau DC yang nelpon-nelponnya. Nah, selanjutnya masalah yang muncul adalah masuknya nama kalian ke daftar slik OJK. Udah pasti dong, ini masuk slik OJK. Ya, jadi home kredit ini masuk daftar hitam kalau kalian gagal bayar di situ. Meskipun tidak terlalu bermasalah ya jika seorang tidak berencana mengambil pinjaman dari bank atau melakukan transaksi keuangan tertentu. Namun, jika suatu saat nanti ada kebutuhan seperti KUR atau kredit usaha rakyat atau kredit motor atau leasing dan KPR gitu. Nah, atau layanan keuangan lainnya di bank, masuknya nama kita ke daftar hitam ini bisa menjadi kendala serius bagi kalian kalau kalian pingin berurusan dengan slik OJK. Ini sebagai pengalaman pribadi saya aja yang diambil dari kasus sebelumnya, di mana seorang individu mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman di bank setelah nama mereka masuk daftar slik OJK, daftar hitam. Nah, karena gagal bayar di aplikasi home kredit dan juga Aku Laku. Nah, semua pengalaman ini perlu menjadi perhatian bagi mereka, buat kalian juga yang menggunakan layanan pinjaman online di home kredit khususnya dan juga Aku Laku, karena dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek keuangan di masa depan kalian ya. Namun proses membersihkan nama dari daftar hitam OJK atau biro kredit lah, ternyata ini yang saya alami sangat rumit dan memakan waktu. Saya sendiri pernah terdaftar sebagai orang yang macet dalam pembayaran pinjaman online. Dan hal ini memberikan kesulitan saya yang signifikan bagaimana saya membersihkannya dan seperti apa. Bagi yang tidak berencana untuk mengambil pinjaman dari bank atau melakukan transaksi keuangan tertentu, status slik OJK mungkin tidak menjadi masalah ya. Namun bagi yang berencana untuk mengambil pinjaman di bank atau pingin KUR di bank tertentu, penting untuk memastikan bahwa nama kalian tuh bersih dari catatan hitam atau blacklist OJK. Terakhir, terkait dengan hukuman atau tindakan pidana yang masuk pengadilan, ya, tidak ada informasi yang jelas sampai saat ini. Tidak ada informasi atau ancaman hukuman perdata dari home kredit, baik dan juga Aku Laku. Nah, kabar mengenai ancaman masuk ke ranah perdata dianggap sebagai hoaks. Home kredit meskipun memiliki nasabah yang cukup banyak, tidak terlalu banyak dibanding dengan Aku Laku. Aku Laku memiliki volume nasabah yang lebih besar nih. Hal ini mungkin menjadi alasan terdapat lebih banyak kasus gagal bayar di sana. Dan sampai saat ini pun nggak ada kasus orang masuk pengadilan perdata gara-gara pinjaman online. Nah, pada aplikasi Aku Laku, semakin banyak nasabah, semakin banyak pula dong yang mengalami masalah atau masalah gagal bayar. Nah, Aku Laku menjadi kesal nih karena jumlah nasabahnya tinggi, juga berarti peningkatan kasus pembayaran juga gagal bayar juga makin tinggi dong. Nah, berdasarkan informasi ya gitu kan yang diperoleh orang-orang yang gagal bayar di Aku Laku, terlihat bahwa Aku Laku tuh banyak yang mengancam, berencana untuk menindak beberapa nasabah yang dianggap bermasalah dengan membawanya mereka ke jalur hukum perdata. Begitupun HCI. Ya, namun strategi yang mereka gunakan tidak melibatkan semua nasabah yang bermasalah. Hanya sebagian kecil dari total nasabah yang mungkin diambil tindakan hukum. Atau mungkin nggak ada sama sekali. Jadi hanya sekedar untuk menakut-nakuti orang yang gagal bayar. Nah, contohnya dari 10.000 nasabah yang bermasalah ya di Aku Laku atau HCI, mungkin Aku Laku memilih untuk mengambil tindakan hukum hanya 10 orang aja. Atau mungkin ini nggak ada sama sekali. Tindakan yang dilakukan Aku Laku mungkin bisa mencakup menuduh atau membawa mereka ke jalur hukum perdata.
Setelah itu dari kelompok kecil tersebut mungkin akan dibuatkan video ya selama persidangan ya. Ini akan digunakan untuk seolah-olah menakut-nakuti kalian yang gagal bayar di aplikasi HC dan Aku Laku. Ada orang yang mengalami pengancaman seperti itu dari desinya. Nah, strategi ini memiliki efek psikologis yang kuat, di mana para nasabah yang merasa takut dan terancam oleh video persidangan ini, kemungkinan besar akan membayar kewajiban mereka kepada Aku Laku atau berupaya menghindari status gagal bayar. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa tindakan hukum perdata hanya diambil terhadap sejumlah kecil nasabah. Atau mungkin itu hanya berita hoax atau gambar-gambar video-video yang mungkin diambil dari mana lah. Sehingga yang lain merasa terintimidasi dan akhirnya membayar utang secara paksa. Namun perlu diingat ya, bahwa taktik ini bisa dianggap kontroversial ya, dan dampaknya terhadap nasabah secara psikologis dapat menimbulkan kekhawatiran. Hal yang seperti yang disebutkan bisa saja terjadi, namun informasi ini masih simpang siur ya kalau ada di persidangan atau perdata. Dan ini juga belum terupdate, namun belum ada tindakan hukum yang jelas, intinya seperti itu. Nah, penting juga untuk menyadari bahwa keputusan untuk terlibat dalam situasi seperti ini atau gagal bayar adalah keputusan yang memerlukan pertimbangan matang. Jika kalian memiliki dasar yang kuat dan siap menghadapi resikonya, mungkin kalian memilih untuk melanjutkannya. Silahkan gagal bayar, kuatin mental aja. Namun bagi yang tidak ingin menerima risiko atau berencana untuk mengambil pinjaman di bank atau layanan keuangan lainnya, membayar utang mungkin menjadi pilihan yang lebih baik dan lebih bijak, atau lebih baik galbaikan terlebih dahulu sampai punya uang, baru selesai itu boleh ke pinjaman lainnya. Perlu diingat, Home Kredit ataupun Aku Laku sudah masuk SLIK OJK dan ada di sel lapangannya, dan keputusan akhirnya ada di tangan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.